semuanya gue sendiri. Bahkan bokap nyokap gue ya kayak, duit dari mana sih? Ya padahal gue cari duit sendiri di Semarang, entah itu pas dari tabungan gue SMA. Kebetulan SMA gue juga nyewain kaset PS4. Terus ini banyak yang nggak tahu nih. Gue juga baru tahu nih kalau ternyata dia sewain kaset. Iya, lu kalau misalnya mau nyewain kaset juga masih ada, ntar gue tinggal ambil aja di Semarang ada 16 biji. Ya, oke, Instagram Medika ya. KNWR. Jangan dibawa kabur ya. Iya. Ingat sewa. Iya, sewa. Jangan dihak milik. Jangan. KTP ada minimal. Oh. Nah, tapi ini akhirnya kan brand image itu pelan-pelan mulai kebentuk. Pasti. Apa yang lu rasain sekarang? Banyak yang ngikutin konsep, banyak yang nanya. Ya walaupun gue semuanya nggak keberatan sih ya. Kayak ya mungkin emang jalurnya dia ke situ. Terus emang mau nyamain gue ya silahkan, gue nggak masalah. Terus kalau misalkan kayak brand image yang gue tanggap di gue sekarang sih, jujur gue bersyukur banget sih. Tanpa gue ada niatan ke situ, gue punya image sendiri. Gitu. Enak gak sih? Dikenal orang tuh enak gak? Enak-enak enggak sih? Ketemu disapa, diikutin nih awal-awal nih. Siapa nih ngikutin gua kan, ngikutin mulu. Begal. Iya. Begal kan serem, apalagi gua kerjaan pulang malam mulu kan. Siapa nih? Mau nggak mau speed up dong, tinggalin. Tiba-tiba searah kayak kejadian kemarin. Tiba-tiba di lampu merah, Bang Dika ya? Anjing. Ditodong. Bang Dika ya. Pas gua sampai rumah tuh orang DM. Bang, rumahnya di situ ya ternyata. Deket juga dari rumah gua tanya balik dong, emang rumah lu di mana? Wibawa Mukti 4 dong. Anjir, deket banget. Ya, tapi dari situ gua senengnya gini. Ada beberapa personal orang yang gua suka kayak ya lu nyapa sama gua fine. Lu DM gua juga fine. Pasti gua balas juga fine. Asal enggak SKSD, asal jangan so deket kayak lu belum tahu gue siapa cuy. Jangan seakan-akan gue brojol bareng sama lu gitu loh. Udah kenal lama sama lu gitu ya. Yang kenal lama gue aja kadang-kadang lupa sama gue. Kebalikan juga sama sih. Iya kan, kita mah jujur-jujur aja, fair-fair aja kan. Ya enggak apa-apa buka-buka iya, di sini. Iya. Ya kayak gitu. Ya apalagi kayak wah banyak banget orang dah kayak gue temennya Bang Dika loh. Oh, jadi jual nama lu ya. Takutnya nama gue yang jelek. Iya. Ntar tiba-tiba dia amit-amit kebut-kebutan, kres apa segala macem. Ini rombongannya Dika nih. Itu yang mana ya barusan ya? Nggak tahu gua. Tapi kan Dika banyak namanya. Nah itu dia. Dika yang seber abu-abu paling hedon ini. Kata orang kan gitu ya. Langsung kayak, nah, gua hanya mengenal dia sebagai orang yang nge-DM gua. Dan gua balas dengan seadanya apa yang gua tahu. Dan gua senang berbagi informasi. Jadi orang-orang tuh jangan takut bilang gua sombong. DM lu semua pasti gua balas. Asal bermutu. Jangan cuman P. Jangan tiba-tiba FLBCK kalau becek. Aduh, gue udah up banget ya. Kalau bisa mau minta. Itu samping lu tuh kalau ada yang FLBCK dilihat dulu profilnya. Iya, gue selalu kayak gitu. Ini follow sama temen gue nggak sih? Kalau misalkan dia, gue SS profilnya, gue nanya, bener nggak sih temen lu? Atau lu juga kenal nggak sih gitu ya? Atau enggak dia emang minta fallback sama lu? Nah, habis lu main asal ACC kan gue juga nggak tahu. Gue takutnya ya itu tadi nama gue yang dijual jelek sama mereka. Padahal gue nggak ngapain. Itu yang gue takutin sih. Jadi enaknya lu bisa banyak ketemu orang-orang baru. Gak enaknya lu takut disalahgunakan. Iya. Tapi gini Dik, lu kan bisa dibilang udah ada sedikit power di sosmed semenjak brand image lu terbangun di motor. Semenjak gue di GW sih sebenarnya. Oke, tapi juga kebantu karena ini kan sebetulnya kan. Jadi gara-gara pertama image gue di motor dulu, ketemu nih, wah motor ini Dika nih yang punya nih. Terus gue main ke GW, wah Bang Dika ternyata mainnya ke GW, rumahnya Bekasi deket. Gara-gara itu. Gara-gara itu makin ke-blast lagi. Ya tuh. Nah, lu pernah nemuin DM yang aneh gak sih? Ada. Contohnya kayak gimana? Paling aneh yang lu inget deh sampai sekarang. Bukan di DM malahan. Apa? Jadi gini, orang nge-DM gue minta fallback cewek. Oke. Private. Gue live IG. Tiba-tiba ditunggu ya balas DM-annya. Aku tunggu di WA balasan kamu. Aku tunggu ya di telepon. Gue nggak tahu dia siapa. Terus di private lagi. Terus di private ngomong kayak gitu. Gue takutnya image gue jelek cu. Gara-gara apalagi lagi live ya. Banyak yang nonton. Iya pak, tolong. Gue tuh benar mindsetnya. Wah di KPK nih. nah, itu yang gue takut. Apalagi waktu itu gue live untungnya. Apalagi untungnya yang waktu itu gue selamat tuh ada Ezra.
Ezra nanya, Mas ini siapa? Gue nggak tahu deh ini siapa. Terus kayak, wah gue takutnya cewek nggak bener Mas. Ya gue sih, lu tahu sendiri, gue dari kemarin-kemarin sama lu terus. Gue DM-an sama lu juga, atau nggak gue DM-an sama orang juga, lu sebelah gue gitu loh. Lu lihat-lihat aja, nggak apa-apa. Gue coba nunjukin ke lu gitu isi DM-an gue. Iya Mas, kagak ada siapa. Itu yang gue takutin. Image gue jadi jelek gara-gara sosok makhluk. Nggak tahu lah. Berarti itu yang paling liar yang pernah lu. Wah, liar banget pak, kayak, berasa Mau kayak, diajakin gini. iya cuk. Udah kode itu. Kerat. Gue takutnya tuh orang malah mikirnya gue ke situ, padahal gue nggak tahu dia siapa. Iya benar-benar sih. Emang resiko sih public figure ya, kasarnya gitu. Iya. Tiba-tiba ketemu diapain gitu, wah itu udah. Oh pernah? Hah? Maksudnya gimana? Gimana? Pernah, jadi kayak, nih gue jalan nih, dipepet, diberhentiin gue, berhentiin, kenapa mas? Padahal gue nyelip doang nih, gue langsung tin, gue gini nyapa. Itu sama-sama anak motor. Sama-sama anak motor. Apa? Gue gini, gue belok kiri, dia belok kiri. Dia berhentiin, pas gue lagi ngecek HP berhenti, dia berhenti gini malam. Tiba-tiba, gue kira kenapa? Anjing gue salah apa nih, padahal gue nyapa doang kan. Iya. Nyelip gue juga pelan, cuman ya nyantai aja gitu loh. Iya, Kondisi lagi pada rame dan umumnya kondisi aja gitu ya. jalan tuh kecil di, lu tau ini nggak sih? Aduh, mana namanya? Kampung Sawah beneran Kecapi, nah habis itu Pamahan. Iya, tau. Iya, di situ kan kecil tuh jalannya. Mau nggak Iya. mau gue klakson, terus gue minta maaf gini kan. Minta izin lah buat nyelip. Udah, dipepet, gue kira siapa gitu kan. Dan Taunya? taunya ya itu orang yang gue kenal sekarang dan menurut gue berjasa buat gue, Faris. Itu kejadian Faris, itu yang bener-bener gue bring. Anjing, salah gue apa? Itu Faris anjing. Itu udah spot jantung tuh udah gede. Iya, soalnya badan dia waktu itu kan masih pakai Z kan. Z-nya fat bar kan, gini banget kan. Apalagi badan dia gitu, Arab lah ya anjing. Wah anjing, salah apa gua nih, jangan tiba-tiba. Wah, gua Tanya ngapain? Iya. Kenalan. Sampai sekarang. Oh, Masih dia mepet lu berhenti gini terus. Gue berhenti kondisi lagi ngecek HP. Dia di belakang gua. Dia gini, zet. Kan mepet. Terus Udah malang depan motor gua. Turun. terus diajak kenalan. Ya. Riz lu normal Riz. Kalau harus dijawab, gue juga masih bingung itu kenapa sampai sekarang. Jadi enggak, note dulu Faris siapa nih? Oke. Faris yang punya Rex Carbon kan? Iya, Faris yang punya Rex Carbon. Ntar semua Faris jadi ngerasa Enggak, ini. enggak. Faris Rex Carbon. Iya. Hati tuh. Apalagi sekarang ganti aero kan udah nakap. Pantes Radit kalau ke Faris ngajak bom mulu. Takut ya. Palang Radit. Wah, supaya itu bener-bener gue jujur sih kejadian itu gue panik banget. Tapi ya sampai sekarang gue justru malah deket banget dan menurut gue Faris berjasa banget. Biasanya dalam hal apa tuh? Pas gue butuh karbon, kayak kemarin gue iseng beli asbak gitu kan, beli asbak. Gue karbonin lah, coba di Faris bisa nggak? Ya. Faris bisa nggak nih karbon? Pas kemarin udah jadi, atasnya Forjet bawahnya karbon biasa. Gue tanya, Riz, harganya berapa? Udah mas Dik, slow aja kayak siapa aja, kayak nggak kenal aja. Oh itu kayak yang orang baru aja. apa asbak karbon tuh punya? Iya, kayak gue. Gue tanya yang korek. Gue tahu soalnya habis Faris anuin apa korek yang karbonnya dia dikasih lihat, nah ada satu lagi nih punya bos adalah dia nggak sebutin nama, kata gue Sebenarnya itu yang Bocing masuk sok tuh banget. ke asbak gue dulu baru korek, Iya baru mod tuh kayak tuh. banyak sih kayaknya yang dikarbonin sekarang ya. Pelak sih belum pelak. Apa deh gue? Nah rencananya gue mau ngarbonin bodi buta gue juga. Kemarin kan habis crash di Sentul, ya lumayan hancur parah di sebelah kiri. Ya kemungkinan gue masukin ke Faris buat full karbon, terus di stripping Mandalika. Tapi bukan full dekal ya, stripping loh. Full dekal sama stripping beda. Ya mau gue Stripping si Mandalikanya. Iya betul. Gitu. Berarti next ke depan targetnya apa nih? Itu sih ganti ban, turun Sentul lagi, terus ngurusin Aerox. Buat di sosmed lu Buat sosmed gua target ada target gua? nggak pernah. Soalnya ya tanpa harus lu, sebenarnya menurut gue ya, tanpa lu sengaja sesuatu yang lu inginin, yang penting lu fokus aja gitu, lu rutin aja. Itu pasti bakal, insya Allah pasti bakal kejadian. Tanpa gue sadari gue juga tiba-tiba lah 4.000 aja gue nih kan tiba-tiba Iya. followers kan. Iya. Padahal pas gue kenal sama lu aja baru 1.000, belum ada 1.100 cok. Iya yang Walmori itu kan. Iya. Itu sih yang kita bikin di rumahnya dia tuh yang videonya nggak jadi. Iya. yang file hilang Tuh. itu 1.500.
Terus 1.500 itu gara-gara ya udah mori juga malu, udah mulai di repost dan Iya. gue cuman asal ya udah asal posting aja di repost, alhamdulillah enggak ya udah. Kenapa gue minta di repost terus, gue berharap di repost karena kayak wah, gue lihat makin kesini orang makin suka nih sama motor gue nih. Kemungkinan gue bisa bagi informasi ke orang lain, bagi ilmu ke orang lain. Ya udahlah, gue berdoa supaya dibuat di repost walaupun gue nggak minta di repost. Emang ada ya orang minta di repost ya? Ada jadi. Ada Gitu. Maksudnya DM langsung gitu minta repost? ada cuy. Serius gue baru tahu. Ada ya? Kita coba berarti. Kita wawancara admin IG ya. Ih, boleh kali ya Boleh. admin IG kan? Yang paling tinggi tuh sekarang siapa sih ya? Under Ya. Ada 250. 250 Indosan Mori. Indosan Mori, Sportback Indo ya. Sportback Indo. Sportback. Oke. Next. Boleh. Mungkin yang nama-namanya disebutin tadi kalau Siapa tahu nonton iya ya. kan kalau bersedia ya kan buat kita ngobrol bareng Harus kayak dong, gini. harus dong kan berbagi ilmu, berbagi Iya. pengalaman. Nah, Dik, lalu Dit, gue tau lu mau nanya atau lu masih mikir? Ini- Penutup sih sebenarnya. Gue kayak Pertanyaan langsung gue penutup. gitu ya kayak ditanya kayak aduh apa nih yang ditanya nih. Kan gue ngikutin banget hampir 70% lah progres motor lu. Hampir rata-rata di 77 Speed shop. Betul. Kenapa paling banyak lu belanja di sana? Jadi gini, kita bagi dua ya. Belanja aksesoris dan daleman. belanja mesin. Itu kita pisah aja. Kalau mesin, gue percaya sama Racer. Racer. Karena gue tahu backgroundnya siapa, terus Nah, kayak gimana gitu? backgroundnya siapa, terus yang punya siapa, dua-duanya ownernya, terus gue lihat juga bengkelnya bersih dan masih jaminan, jadi ya gue fine aja di situ. Dan karena pertama-tama ketemu race itu gara-gara Ohlins, bener Ohlins doang, gue beli Ohlins, habis itu lama-lama main mesin. Terus kenapa bisa 77? Karena aku satu lagi, balik lagi, dan menurut gue Sigit balasnya cepet ke gue, barang juga gampang, gue nggak masalah harga, yang penting barang aman, barang mulus, barang baru, dan itu balasnya cepat. Berarti respon ya? Respon, Customer service berarti. customer service-nya Paling bagus. utama. Iya. Dan apalagi cara pembahasannya Sigit itu menurut gue udah oke banget sih, bener-bener sopan menurut gue. Bukan yang kayak Sobar dan racunin gitu ya? Enggak, sabar dan sopan, apalagi balasnya cepet banget. Itu yang gue suka. Lebih ke maksudnya kalau Enak si diajak Asigit konsul berarti jatuh. Nah, Iya, iya maksud betul. gue lebih mengarahkan berarti. Iya, ya? jadi kalau misalkan lu tahu semua bengkel yang gue bener-bener ke situ terus pasti gue konsul dulu. Contoh ke Sigit, contoh ke Resan. Gue ke Resan juga main mesin. Kok enaknya gue mesin enak buat kayak gini. Enaknya ganti apa aja ya? Lu mending ganti ini aja deh. Tapi tergantung budget duit lu berapa. Sigit juga sama. Udah ganti ini, enaknya ganti apa lagi ya? Ganti ini aja Kak, next. Kalau misalkan emang belum ada, oh ya udah nanti tabung dulu ya. Oh ya udah nyantai aja nggak apa-apa. Kalau misalkan butuh apa-apa nyarinya tinggal WA aja. Ya udah nyantai. Gue waktu itu beli Marci juga pertama transfer. Transfer nih kan. Transfer jebret. Langsung. Sorry nih. Cashnya saldo di ininya kagak ada. Kurang. Gimana nih? Mau langsung bayar sekarang aja, gue mau DP takut diambil orang, gue bilang gitu kan, soalnya itu bener-bener Marci tinggal satu di gudang, Iya. warna biru lagi kan. Iya. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa, sini ke rumah orang aja. Serius ya udah Sherlock, orang langsung berangkat ke sana. Di Sherlock rumahnya Sigit di Bogor, langsung gue jalan. Dan di situ bener-bener walaupun bininya udah hamil gede, masih direlain. Gue mau ngerokok, gue mau nge-vape, ya udah silahkan. Bener-bener rumahnya dia tuh jadi kayak tokonya dia. Base camp nggak sih? Lebih kayak base camp nggak sih? Mungkin sekarang base camp sih sama orang yang deket-deket sama Sigit. Iya. Terus gue bayar cash di situ, sisanya. Itu habis lebaran kalau nggak salah ya? Iya. Tiba-tiba pagi-pagi gue ngecek kan 77 Speed Shop nongol di Explore kan. Wah. Masuk nih pelek Marce kan buat bos Bekasi bilangnya. Gue udah tahu nih, nggak lain nggak bukan nih. Warna biru lagi. Iya kan. Biru lagi kan. Soalnya pelek sebelumnya repaint biru kan. Teman-teman gue pasti banyak yang ini, pasti banyak yang Tahu. sama gue kesana aja nih, itu cuma bayar doang, nggak dikasih makanan minuman McD. Gue kayak cuk, servisnya segini banget anjing, si Sigit baik banget. Padahal udah nggak apa-apa, aku aja yang bayar, udah nggak usah, udah pakai GoPay kok, udah nyantai aja. Kayak siapa sih sampai segitu aja Sigit. Gue bener-bener wah respect banget sih sama Sigit. Kalau misalkan Sigit tuh udah keluar-keluar di SG nih masalah ini itu yang terakhir knalpot mobil itu kan, gue kayak langsung
ini nggak beres, bener-bener nggak beres nih orang berarti. Soalnya gue tahu sedikit orangnya kayak gimana. Bener-bener udah emosi ya. Iyalah ya, lu pikir aja mobil harganya segitu cu. Katanya knalpot bengkelnya bagus, ternyata Gitu. pasang sepinggiran anjing jatuhnya. Gue kayak skip banget dah anjir. Nih sedikit info ya, kalau misalkan mau ganti pengereman, mau nyicil satu-satu, lu mending ganti selang rem dulu. Selang rem. Selang rem, nah habis itu lu mau kaliper, mau master rem, terserah. Karena yang benar-benar nyalurin minyak rem dari master rem ke kaliper itu benar-benar selang rem. Itu jantung utama dari pengereman sih menurut gua. Makanya gua sama Radit update pertama pasti pengereman. Pasti. Lo tahu Aerox kayak gimana kan ngerem ya kan? Ini belum diganti. Kayak ABS. Senin Kamis tau gak lu? ABS, asal berhenti syukur. Kagak, Senin Kamis dit. Ngeremnya iya. Senin berhentinya Kamis. Gue ngerem nih dia jauh. kagak ngerem. Masih nolong. Gue dalemin lagi, gue Enak kayak gue. Semakin dekat. Makin dekat sama Tuhan. Jadi baca doa kan. Wah, anjir gue tuh Apalagi yang belakang Makin ya. banyak baca doanya. Oh, gue kayak dapet hidayah anjing gue tiba-tiba. Nah, iya itu kan. Biasanya gue ngomong anjing lu bangsat lu. Babi Ini lu. kayak merasa dekat sama Tuhan ya. Astagfirullahaladzim nyebut mulu gue Gue tuh. bilang makin dekat kan. Parah. Tapi ini makanya gue mau ganti pengereman sih Pak. Nah, itu penting, wajib ya. Bahkan nih ya, sebelum gue ganti velg, gue pasti pengereman sama repaint dulu. Itu udah pasti. Itu udah wishlist, udah gue list dari atas sampai bawah. Baru dah, sisanya baru kirian sama ecu. Jadi lo menegaskan bahwa ketika lo mau modiflah sesuai kebutuhan. Dan budget. Lo mau proper buat daily atau proper buat track. Nah kalau yang lo berarti bisa keduanya Iya. artinya. Tapi ya minusnya lu nggak bisa pol-polan di track ya. Oke. Karena settingannya buat daily. Apa gimana? Iya, walaupun bisa disetting lagi buat pol-polan di track. Tapi nih ada tapinya. Ya mesin lu pasti nggak bakal seawet kayak buat daily. Iya benar. Lu boleh ganti daleman tapi ya settingan ya namanya udah setting ecu kan, apalagi kita full injeksi kan. Elektrik. Nah, kalau listrik itu bahaya Allah dah. Mumpet gue udah mau ngomongin listrik dah. Sumpah motor gue baik listriknya anjir. Itu bener-bener kayak ya kalau misalnya mau dapat dua-duanya pasti kurang. Iya. Kalau misal lu pakai harian kekencangan, tapi kalau misal lu pakai trek tapi kepelanan, tapi ya mau nggak mau, suka nggak suka. Kalau misal lu mau pakai motor sentrol buat harian, bisa. Settingannya dapat, ada, tapi ya satu borosnya, kedua, lu kencang-kencang di sini mau kemana sih? Indonesia cuk, Nggak spesifik lagi Bekasi. Indonesia dah. Jalanan ruwet, orangnya ya kayak apa sih namanya? Ngesen beloknya tiba-tiba, entar itu ngesen enggak, entah itu belok kiri ngesen kanan. Kalau kata kameramen kita nyelonong baik. Nyelonong bae dah. Nyelonong bae. Gue mah sabanari di belakang gue lihat dia orang ngesen nih. Di beloknya kapan nih anjing. Kameramen kita orang pribumi banget kan ya. Dia mau nyelonong baik. Gue di belakang udah kayak anjing diem bae gue pun rubuh gitu kan. Gue tunggu nih sabanari nih kagak belok-belok. Ah bodo amat gue sikat aja tiba-tiba belok kan. Iya. Koit juga gue kan. Ntar gitu. Lu gak lihat spion ini. Lah lu gak ngeliat gue ngeset. Ah udah pusing dong. Gue cuma ya maaf. Kalau kata orang Jawa yang waras ngalah. Iya waras ngalahin. Yang waras ngalah. Udah. Gimana Dit? Udah nih, penutupan berarti ya? Belum. Gua ada satu pertanyaan lagi sih sebetulnya sih. Gue satu lagi sih. Oke. Terakhir. Apa yang lu penasaran sama Dika? Personalnya Dika nih. Oh kalau gue lebih ke saran sih. Kalau menurut lu, gimana caranya membangun image di sosmed? Versi lu. Versi gue. Iya. Siapa tahu ada teman-teman yang lagi berusaha juga nih buat bangun Karena kan image. jujur Dik ya, gak munafik, orang sekarang banyak mulai ikut-ikut San Mori, main motor. Kalau zamannya kita 3 tahun belakangan kayak Kayak dasarnya kita hobi sama motor aja. terus ya udah kayak gue ada waktu minggu kosong nih, motoran yuk gitu kan. Karena kita juga Motor. punya kesibukan masing-masing juga kan. Dan Iya. misalnya hari Minggu. Nah kalau sekarang kan alurnya udah lumayan beda nih gitu kan. Bukan alur sih menurut gua mindsetnya. Oh. Mindsetnya itu udah berubah total dari 2017 sebenarnya. Ya saran gua kalau misalkan lu pengen dilihat di sosmed sih ya. Tergantung nih, ada 2. Lu pengen dilihat sama anak-anak kalangan apa dulu? Pertanyaan gua nih. Sama satu lagi saran gua adalah rajin ngepost sama selalu ada update. Entah lu keseharian lu sama motor lu, entah lu lagi photoshoot sama siapa lu post, tapi ya lu harus ngehargain FG-nya juga ya, watermark segala macam. Ini anak-anak bangsat yang selalu retouch tanpa minta izin.
Dia sempat ngomel-ngomel. tiba-tiba motong nih masalah motong watermark tuh. Cuk, oke lu bayar gitu loh. Oke lu bayar, tapi itu jasa mereka dan itu karyanya mereka gitu loh. Dan mereka mengharapkan lu diapresiasi gitu Diapresiasi. kan. Walaupun lu udah bayar lu, gitu gini kan. deh. Lu paling mahal paling bayar fotografer berapa sih? Nih gue tanya dah. Khusus motor ya, khusus motor ya. Khusus motor ya? Ah, iya, lu yang Ego lah 200 lah. Paling gede Biasanya berapa sih? segitu. 250. Kalau di lu Gua Dari pengalaman 800. itu udah foto apa aja tuh? Rolling, foto still, udah satu paket lah kasarnya. udah satu paket. 800. Dan belum gue lakuin sih lagi PPKM. Iya sih. Mau spill orangnya? Ya? Mau spill orangnya nih? Bukan. Oh, beda lagi. Asik. Beda. Yogi, bikin Oh. kopi. Yogi Tunggu ya, Mas. Studio ya? Iya. Ya, kenapa gue rela bayar 800? Pengalaman, jam terbang. Satu. Equipment kamera. Skillnya dia, ya skill ya, maksudnya jam terbang lah ya. Iya, iya. Sama effortnya dia. Dia kerja, dia harus ngurus rumah kopi, tapi dia nyiapin waktu buat foto gue. Jatuhnya gue bayar semuanya itu 800.000 ya menurut gue ya worth it. Ya nggak ada kata mahal lah ya Nggak gitu ada. kan. Sebenarnya- Sesuai apa yang lu dapet gitu loh. Iya, gini, lu nggak harus sewa FG mahal-mahal. Yang penting ada harga, ada rupa, ya lu budgetnya segitu ya udah adanya itu. Ya lu harus terima-terima aja, karena kemampuan FG ya kan beda-beda. Dan kemampuan itu kan juga, makanya kemampuan itu juga bisa jadi tolak ukur mereka buat naruh harga berapa. Kalau Mungkin kalau bicara fotografi mungkin nanti kali dik. Oh iya, sama- Terlalu itu sama, kan. sama, Iya. sama ini ya. Sama Gue yang- ngambil lahan banget nih ya. yang udah janjian tapi ada urusan ternyata. Ditunggu nih siapa? Asing. Nah itu kita penasaran kenapa jadi asing. Ya, intinya gitu sih. Nah brand image, balik lagi ke brand image dik. Penting nggak maksudnya kayak lu kan CBR. Terus mungkin gara-gara Dika nih pakai CBR, aku juga beli juga di CBR biar image gue naik. Banyak sih kayak gitu. Maksudnya Kalau lu bukan biar ikut-ikutan gitu. bukan biar image-nya naik, tapi kayak aku pengen kayak Bang Dika lah. Iya. Gitu loh. Itu banyak sih. Tapi ya udah, gue nggak pernah mempermasalahkan itu karena ya itu hak-hak lu buat beli motor, itu kesukaan lu juga, lu hobi di situ mungkin atau mau ikut-ikutan ya itu bukan urusan gue nggak mau ikut campur di situ, gue up. Terus kalau misalkan branding menurut gue apa sih kayak branding? Nah ya branding tuh menurut lu gimana sih gitu? Gue branding itu nggak cuma buat mikirin gue doang, Oke. tapi buat user-user motor lainnya. Kenapa? Karena dari satu orang aja itu bisa nyebar kemana-mana. Entah itu baik, entah itu buruk. Kayak kejadian-kejadian yang diinginkan kayak kemarin, ya itu menurut gue sangat amat penting untuk difokuskan ke situ sih. Makanya gue speeding, cornering apa segala macam ya, postingan gue di Sentul. Mentok-mentok kalau misalkan di jalan bener-bener kosong, dan itu juga emang kondisi buat foto, keperluan foto, bukan buat kebut-kebutan. Dan itu asal lu tau ya, gue cornering semiring itu mentok pada sih gue cornering 40-60 anjing. Gak pernah gue 180, gak pernah. Sumpah. Ingat motor ya. Ingat motor, inget di foto, Ingat di rumah. inget di Orang di rumah. inget kantong. Iya. Nah, Itu sih. last dik. Buat teman-teman yang di luar sana pengen bangun brand image, edit ya. Ada mungkin sedikit wejangan buat teman-teman gimana buat mereka supaya mungkin bisa dibilang berhasil bangun brand image ya. Ingat teman lu, ingat lu tuh hobinya turun kemana di motornya. Jangan sampai bikin nama anak motor lainnya, mau moge, mau mocil, mau matic, mau kopling, mau apapun itu, mau kipas, mau radiator, serah lu dah. Ya udah, jangan ada kecot-kecotan apa sih? Pusing gua. Iya, Tuh, udahlah kita tuh sama-sama rodanya 2, jalan di aspal, Sama-sama ngisi bensin. sama-sama ngisi bensin, lu juga sama-sama makan nasi. Ya padahal dulu nggak ada gini-ginian loh. Kagak ada biar Anjir enak banget ya dulu ya. Waduh, Barbar bet sekarang. Biar yang mau, bahkan yang moge aja kan juga ya begitu kan. Aduh, gua tutup mulut ah. Tutup mulut ah. Kalau yang ini gue sih up, takutnya kan tiba-tiba gue hilang gitu. Takut, kan. Tahu ada yang ting-ting bakso kan. Ya, kijang satu gitu, Iya. gue up. Oke, mungkin itu ya kalau dari Dika, Bro Dika. Edit. Ada lagi mungkin? Udah?
Ya cukup sih. Kalau di video ini kita lebih ke personalnya. Kalau kalian pengen tahu total modifnya ada di channel Bang. Lebih detailnya lagi. Ada di Icel. Icel. Itu Icel benar Satriadi. yang sekarang udah ada sih yang kurang. Kemarin baru pasang. Ada update lagi. Ada. Ya tapi paling nggak 90% udah 95%. 95%. Karena waktu itu habis di review itu gue udah modifnya cuma dikit-dikit doang. Cuma ganti yang rusak sama nambah satu doang. Oke. Thank you banget Dika. Thank you. Buat waktunya. Thank you. Next mungkin siapa lagi yang penasaran untuk kita ajak ngobrol? Ceng. Itu sih. Itu Soalnya asik. belum ada yang pernah ngajak ngobrol fotografer loh. Iya harus Iya karena pasti Aseng pingin Meluangkan unek-unek mengungkapkan. Udah pengen ngeluarin gumoh-gumohnya gitu loh. Udah bener-bener kayak wah. Dia tuh jujur gue dekat sama Aseng dan dia bener-bener curhat terus-terusan masalah Ya itu. kayak orang-orang kayak gitu tuh. Itu. Lo harus Coba Aseng. Aseng kalau nonton video ini, lu ada waktu kapan? Tolong ya, tolong Seng. Gue butuh lu. Dika tuh. Gue butuh lu. Karena gue juga walaupun bukan FG kemarin nyoba-nyoba foto-foto gitu, ya Tahu lah ya. Rasain kan. Ngerasain.